Ada yang mengatakan orang Katolik itu menyembah tiga Allah. Orang Katolik itu syirik karena mempersekutukan Allah. Saudara-saudari dan para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan mendalami topik yang tidak mudah, topik yang paling sulit dan paling dalam dari pengakuan iman Kristen, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Karena itu pada pokok pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 subtop untuk memahami bagaimana kita lebih mudah memahami Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama adalah jati diri Yesus, yang kedua adalah ajaran Yesus Kristus tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan yang ketiga, kita akan melihat sumber Alkitabiah yang menjelaskan, yang mengeksplisitkan, yang menyatakan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu sungguh sebuah pewahyuan. Yang ketiga ini akan kita bahas pada video selanjutnya, karena agar video ini lebih singkat. Para pembelajar, doktrin atau ajaran Tritunggal Maha Kudus sering disalahartikan oleh orang-orang di luar Kristen, seperti tadi saya sudah sebut. Orang Kristen itu dituduh sebagai menyembah tiga Allah. Orang Kristen itu disebut syirik karena mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah lain. Saudara, kata atau istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi bukan berarti bahwa pengertiannya tidak ada di dalam Alkitab. Justru nanti kita akan melihat nih, dari Alkitab tersebut kita bisa menemukan makna ajaran Tritunggal Maha Kudus. Saudara, rumusan Tritunggal Maha Kudus untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Bapak Gereja, oleh pujangga gereja, yaitu Tertullianus, yang hidup sekitar tahun 155 sampai 230, berarti ini adalah abad kedua, abad ketiga gereja awal. Tertullianus itu banyak sekali menulis topik-topik mengenai ajaran iman gereja pada awal kekristenan berkembang, sebagai upaya untuk melawan bid'ah-bid'ah atau ajaran-ajaran yang menentang ajaran gereja. Bid'ah-bid'ah itu adalah aliran-aliran sesat. Nah, karena itu maka untuk menghadapi berbagai kritik, berbagai serangan mengenai ajaran Tritunggal Maha Kudus, kita bisa mengatakan bahwa awal dan dasar doktrin atau ajaran ini sesungguhnya adalah jati diri Yesus dan ajaran Kristus sendiri. Karena itu pertama-tama kita harus memahami, mendalami jati diri Yesus Kristus, yang adalah hakikat, yang adalah inti dari Tritunggal Maha Kudus. Karena itu para pembelajar, saudara dan saudari, jika kita ingin memahami jati diri Kristus, sekali lagi jika kita ingin memahami jati diri Kristus dengan baik, maka kita akan sampai pada pemahaman Tritunggal Maha Kudus. Jadi ini subpokok ini sangat penting, karena ketika kita memahami jati diri Kristus, sebenarnya kita akan lebih mudah memahami Tritunggal Maha Kudus. Nah, di mana kita bisa menemukan jati diri Kristus? Mari kita buka Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Itu menjelaskan jati diri Kristus, saudara-saudara. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 14. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah ada dari segala yang dijadikan. Ayat 1 saya ulangi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini jati diri Yesus yang disebut firman Allah itu adalah Yesus. Yang disebut firman Allah itu adalah Yesus. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, ini bukan sekedar gelar, saudara-saudari. Firman Allah ini bukan sekedar gelar, ini adalah identitas, ini adalah jati diri Yesus, ini adalah hakikat keberadaan Yesus. Dan firman itu menyatakan siapa diri Yesus sebelum ia datang ke dunia. Sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia adalah Allah. Karena itu ini sangat amat penting. Apa buktinya bahwa firman Allah itu bukan sekedar gelar? Ayat 3 saya bacakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Perhatikan kalimat segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman Allah. Allah tidak menjadikan segala sesuatu tanpa firman-Nya. Di dalam kisah penciptaan, kita tahu bahwa firman Allah itu mencipta. Contoh nih, kisah penciptaan silakan saudara-saudari buka. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Sekali lagi, kalau begitu firman Allah ini adalah Allah, bukan sekedar gelar. Dan yang menjadi titik awal saudara-saudari ajaran Tritunggal Maha Kudus di dalam Perjanjian Baru yaitu tadi Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3 yang tadi sudah saya baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi dari ayat ini tersirat sangat jelas ayat-ayat ini menyatakan hakikat Allah yang Tritunggal, yaitu Allah, Roh Allah, dan firman Allah sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi konsep Allah Tritunggal, Maha Kudus, itu diwahyukan di dalam kitab suci, lalu diimani oleh gereja. Ini bukan rekayasa dari gereja, tapi pewahyuan Allah di dalam kitab suci, dan gereja mengimani itu, saudara-saudara. Mari kita lihat kembali ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dikatakan Allah bersama dengan Yesus, saudara-saudara, ya, dikatakan bahwa bersama-sama dengan Allah, Allah bersama dengan Yesus, itu tidak sama dengan kalimat misalkan Petrus bersama dengan Paulus. Tidak sama artinya ketika Allah bersama dengan Yesus, itu tidak sama artinya dengan Petrus bersama Paulus. Mengapa? Karena Petrus dan Paulus itu terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah tidak terikat ruang dan waktu. Kenapa Allah tidak terikat ruang dan waktu? Karena Allah adalah roh. Misalnya begini, Allah menyertai orang yang rendah hati, dan di Jakarta ini ada 100 orang rendah hati, berarti Allah menyertai 100 orang. Lalu apakah bisa dikatakan 100 Allah yang menyertai masing-masing orang di Jakarta yang rendah hati? Kan tidak. Kenapa? Sekali lagi karena Allah itu adalah roh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pemazmur mengatakan begini, yang mau menegaskan juga bahwa Allah bersama Yesus itu tidak sama dengan Petrus bersama dengan Paulus. Tuhan berada di bait-Nya yang kudus di Yerusalem. Sedangkan kita sekarang di Indonesia.
Apakah kita harus bertanya berapa lama perjalanan Allah dari Yerusalem ke Indonesia? Kan tidak. Jadi firman bersama-sama dengan Allah itu dari kekal sampai kekal. Tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Kalau dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, maka itu juga berarti bahwa firman adalah Allah yang sama-sama kekal, yang sama-sama kekal adanya, yang sama-sama kekal adanya. Lalu kalau ditanya, Allah dengan Roh Kudus itu duluan mana? Allah dengan Roh itu dulu yang mana? Jika dijawab dulu Allah, maka pernah dong berarti Allah itu ada tanpa roh. Oh, kalau begitu Allah pernah dong menjadi almarhum. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, maka kita bisa mengatakan Allah, roh Allah, dan dan firman Allah itu sudah ada sejak dulu, sejak kekal. Dan ini kita bisa bisa lihat dengan sangat jelas dalam Yohanes 1 ayat 3 tadi, saudara-saudara. Nah, Yesus itu adalah firman Allah. Jika Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, berarti apakah Yesus itu ciptaan Allah? Sekali lagi, Yesus adalah firman Allah. Jika Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, Yesus itu ciptaan Allah atau bukan? Tentu dijawab bukan. Bukan. Jadi Yesus itu bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau gitu firman Allah itu adalah Allah sendiri kan? Jika demikian, iya jelas bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya, kalau ada orang lalu tidak percaya, tidak mau mengerti, tidak mau memahami logika ini, ya mau apa lagi? Ini kan iman kita. Orang tidak mau percaya, ya sudah. Kalau orang tetap mengkritik, menyerang kita dengan alasan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah, ya pemahaman mereka salah. Pemahaman yang kita imani berdasarkan Alkitab seperti ini. Allah mewahyukan melalui Alkitab seperti ini. Jelas bahwa firman itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Lihatlah Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Teks ini menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat, tetapi Yesus yang menyatakan siapa Allah itu. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kepada kami. Ini saudara. Dan Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ada contoh lain yang mau saya tampilkan. Sebelum saya berkata-kata begini, sebelum perkataan saya ini keluar dari mulut saya, ini kan sudah ada di dalam pikiran saya. Anda pun demikian, sebelum Anda mengeluarkan kata-kata, kalimat, itu kan sudah ada di dalam pikiran saudara. Pikiran itu di dalam bahasa Yunani disebut logikos, yang akarnya sama dengan kata logos, yaitu firman Allah. Logos ini adalah pikiran Allah. Logos itu adalah firman Allah. Logos itu adalah hikmat Allah. Pikiran, firman, hikmat Allah itu satu dengan Allah. Seperti saya ini satu dengan pikiran saya. Pikiran saya dengan saya sendiri itu adalah satu, saudara. Jadi, firman Allah, pikiran Allah, hikmat Allah, itu satu dengan Allah. Dan itu adalah Allah, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat doktrin atau ajaran Tritunggal Maha Kudus. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Tritunggal Maha Kudus itu berasal dari agama kafir, yaitu kelompok yang menyebut kelompok itu adalah menyebut dirinya paganisme. Dia mengatakan begini, konsep Tritunggal Maha Kudus itu seperti konsep di dalam agama kafir yang mengatakan ada dewa Osiris dan Dewi Isis. Dewa Osiris itu menikahi Dewi Isis, lalu mempunyai anak namanya Horus. Nah,
Itu lalu dianalogikan, disejajarkan. Allah yang adalah Bapa itu, kata mereka itu sama dengan dewa Osiris. Dan Maria itu disamakan dengan Dewi Isis, dan Horus itu adalah Yesus. Tentu ini tidak benar. Kenapa? Karena Horus, anaknya dewa Osiris dan Dewi Isis, itu tidak ada sebelum dilahirkan, itu tidak ada. Sedangkan Yesus, kita tahu di dalam kitab Yohanes, di dalam Injil Yohanes tadi, Yesus itu sudah ada bahkan sebelum Abraham itu ada. Bahkan sebelum Abraham itu ada, Yesus sudah ada. Kita lihat dari Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi jelas banget bahwa konsep ajaran doktrin Tritunggal Maha Kudus itu bukan berasal dari agama kafir. Sebagai firman Allah, Yesus tentu bukan anak Maria. Ingat, sebagai firman Allah, Yesus bukan anak Maria. Yesus anak Maria secara fisik. Karena apa? Yesus itu sebagai Tuhan justru ada sebelum Maria. Bahkan Yesus itu adalah Tuhan bagi Maria. Di sini paham ya, bahwa Yesus ada sebelum kelahirannya sebagai manusia, itu sudah ada. Lihat tadi dari Yohanes 1 ayat 1. Tubuh fisik Yesus yang keluar dari Maria, itulah kemanusiaan Yesus, saudara-saudara. Nah, itu adalah identitas Yesus ya, dan ajaran Yesus. Dan ajaran Yesus mengenai Tritunggal Maha Kudus, saya akan tampilkan dua hal. Yang pertama, Yesus pernah mengajarkan atau mengeluarkan perintah agung dalam Injil Matius bab 20 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam pembaptisan, manusia mengambil bagian dalam hidup dan kesatuan dengan Allah. Dipersatukan dengan Anak Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Konsep Tritunggal Maha Kudus. Dan kita bisa lihat janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di situ kita melihat bagaimana Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Yesus ini menegaskan, yang pertama, aku akan minta. Ini adalah putra bertindak sebagai perantara. Aku akan minta apa? Akan mengirimkan. Aku akan mengirimkan. Ini jawaban Allah. Aku akan mengirimkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan. Nah, Ia akan mengirimkan. Ini jawaban Allah. Mengirimkan apa? Aku akan menolong. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Ini tindakan Roh Kudus. Jadi putra meminta, Bapa mengirim, penolong yaitu Roh Kudus. Dan Paulus menegaskan, merangkum dalam sebuah pernyataan berkat yang luar biasa yang selalu digunakan di dalam liturgi dan di dalam ibadah. Merangkum misteri Allah Tritunggal sebagai ucapan berkat dan rahmat. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini saudara dan saudari para pembelajar, bagaimana konsep Tritunggal Maha Kudus kita pahami dari jati diri Yesus dan ajaran Yesus. Sehingga ini adalah sungguh pewahyuan Allah kepada kita di dalam kitab suci yang diimani oleh gereja. Bukan rekayasa gereja. Tritunggal Maha Kudus, Allah yang satu dan yang sama. Jadi kita tidak menyembah tiga Allah. Kita tidak syirik, saudara-saudara. Itu saja.
Semoga ini bisa membantu kita dan semakin membuat kita beriman dan bersyukur atas iman akan Tritunggal Maha Kudus. Semoga Tuhan memberkati.